Ghirah, cemburu karena Allah. 1. Ghirah, cemburu. Saya teringat suatu kejadian yang menyedihkan sekaligus menakutkan pada tahun 1938 di Medan. Seorang pemuda membunuh pemuda lain yang berbuat serong dengan saudara perempuannya. Pemuda tersebut dihukum 15 tahun penjara. Ketika hukuman jatuh, sedikit pun tidak terlihat tanda penyesalan di wajahnya. Ia terima hukuman itu dengan tenang dan senyum. Baginya, hukuman buang 15 tahun karena mempertahankan kehormatan keluarga bukanlah suatu kehinaan. Malah, jika sekiranya saudara perempuannya diganggu orang, lalu didiamkan saja olehnya, itulah kehinaan. Kalaupun ia hidup 15 tahun lagi sesudah itu, tidaklah ada harganya. Meskipun ia lepas bebas dalam masyarakat, 15 tahun tidaklah ada artinya. Sama saja dengan menjadi orang buangan, malah lebih hina dari itu. Dengan hukuman 15 tahun yang dijalaninya itulah ia merasa dirinya berharga. Di tahun 1938 itu juga, ada suatu kejadian lagi. Seorang ibu di Tapanuli Selatan, Mandailing, membawa anak perempuannya mandi di sungai Batanggadis. Setelah selesai mandi, dikeluarkannya pisau dari ikat pinggangnya, lalu ditikamnya anak itu dan disembelihnya. Ketika ditanya polisi, ia menjawab terus terang, lebih baik anak itu mati daripada hidup memberi malu. Anak itu telah berintaian atau berpacaran dengan seorang laki-laki. Ibu itu kemudian dihukum, namun tidak ada orang kampung yang menyalahkannya. Itulah yang dinamakan syaraf. Syaraf telah masuk ke dalam darah daging bangsa Indonesia. Inilah yang oleh pemuda Minangkabau sebut dengan arang tercoreng di kening, malu tergaris di muka. Kalau rasa malu menimpa diri, tidak ada penebusnya kecuali nyawa. Bangsa-bangsa barat yang suka menyelidiki pribadi masyarakat Indonesia amat heran dan tercengang. Mengapa orang Bugis Makassar mudah sekali membunuh orang jika kehormatannya diusik? Mereka tidak mengerti bagaimana besarnya pengaruh ghirah pada orang Bugis. Orang Madura pun demikian. Apabila seorang pemuda dibuang karena membunuh untuk menebus kehormatannya yang tersinggung, sampai dalam penjara, ia merasa lebih mulia daripada teman sesama hukuman yang terbuang karena merampok dan menyamun. Setelah keluar dari penjara, ia dibelikan pakaian baru oleh keluarganya dan merasa bangga sebab ia telah menyelesaikan tugasnya membela kehormatan diri dan keluarganya. Orang Banjar pun begitu. Suku ini terkenal ganas terhadap orang yang dibunuhnya karena malu dan syarafnya tersinggung. Sifat itu dimiliki oleh seluruh suku-suku bangsa kita. Orang Melayu terkenal dengan amoknya apabila malunya belum juga tertebus. Apabila malunya telah ditebusnya, ia datang kepada polisi, menyerahkan dirinya, dan bersedia menjalani hukuman apapun yang dijatuhkan. Oleh karena itu, anak-anak perempuan merasa dirinya dilindungi. Di Minangkabau, anak-anak muda tidur di surau menjaga kampung. Seorang pemuda yang masih tidur di rumah ibu sangat dipandang janggal. Tujuan utamanya adalah menjaga anak-anak gadis dalam kampung agar jangan sampai ada pagar makan tanaman. Bukan karena perempuan itu semata-mata mau dipingit. Pergaulan antara pemuda dan pemudi juga dibolehkan, tetapi dalam batas-batas kesopanan. Nenek moyang di Lampung dan Tapanuli, serta daerah-daerah lain, seperti di pesisir Minangkabau, memberikan kesempatan mencari jodoh dengan manjau atau martandang atau pertemuan dalam perhelatan. Namun, jangan sekali-kali melanggar aturan yang telah digariskan. Oleh sebab itu, tidak ada pemuda-pemuda yang berani melanggar, karena nyawa menjadi tebusannya. Kalau ada persetujuan, sampaikan kepada orang tua. Kalau bulat telah segolong, picak telah selayang. Perkawinan dapat dilangsungkan. Itulah yang bernama ghirah atau menjaga syaraf diri. Para orang tua berpesan kepada anak-anaknya agar menjaga syaraf dan menghidupkan ghirah. Jaga adikmu. Ingatlah, semua yang memakai kutang dan berambut panjang adalah saudaramu dan ibumu.